Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman. Oke, sudah ada berapa orang ini? Baru ada 6 orang. Tunggu ya, teman-teman ya. Kita ada berapa orang ini? Sebentar. Belum hafal. 11 itu ada 14 orang. Kita baru ada separohnya, sisanya belum hadir. Oke, baik teman-teman. Kita awali pada pagi menjelang siang ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sebentar ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, ini tadi ruangannya dinyalain AC ternyata sudah dimatikan. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sudah ada 9 orang. Sebentar ya. Marvin. Hadir, Bu. Grade 11. Steven. Hadir, Bu. Anderson. Hadir, Bu. Alston. Hai. Jeremy. Halo. Niki. Niki tidak ada. Nadia. Oke, Niki sedang rusak. Cherry. Hadir, Bu. Andrew izin ya. Sakit. Lalu Axel. Hadir, Bu. Selin. Gavin. Gavin tidak ada. Hadir, Bu. Richard hadir. Marcel. Oke. Apakah ada kabar dari Niki, Selin, Gavin, dan Marcel? Kancang? Tidak ada. Oke, baik. Silakan, Ibu minta bantuan. Richard, tolong foto kita semua. Kameranya dibuka. Nah, dia soalnya lagi ada masalah. Mic-nya tidak bisa. Kirim ke itu ya, grup WhatsApp kita. Silakan kameranya dibuka dulu, teman-teman. Richard jerawatnya. Udah. Terima kasih. Oke. Yuk kita lanjut. Kita akan masuk kepada cerpen, teman-teman. Materi kita hari ini adalah cerpen, masih pembahasan cerpen. Ya, kita buka buku kita buku kalian masing-masing. Halaman 61. 61. Oh ya, untuk final exam nanti ya, proyek kalian menganalisis satu buku fiksi dan satu buku non fiksi ya. Lalu kalian presentasikan buku yang akan kalian baca ya.
Oleh sebab itu, Ibu cerpen Ibu hanya jelaskan lintasnya beberapa minggu lalu sudah dijelaskan juga cerpennya. Jadi nanti kalian akan mencari butir-butir penting dalam satu buku non fiksi dan satu buku fiksi. Ya, bagaimana kesan pribadi kamu terhadap buku ilmiah yang kamu baca, lalu pesan dari buku fiksi yang dibaca, lalu ulasan buku fiksinya. Dan masing-masing tidak boleh sama bukunya. Ya, jadi untuk ini untuk penilaian di kelas 11 ya, atau bisa juga nanti akan Ibu ambil untuk nilai kelulusan kalian ya. Silakan kalian menganalisis, mencari informasi dalam buku fiksi dan non fiksi. Nanti akan Ibu jelaskan seperti apa kriterianya. Sekarang kita selesaikan dulu relevansi kehidupan dalam cerpen. Di halaman 62. Ya, coba lihat buku dulu halaman 62 di sini. Antologi cerpen adalah buku yang berisi cerita dengan imajinasi penulis. Bukan hal yang tidak mungkin jika penulis ingin membuat cerita imajinatif berisi nilai yang relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, melalui cerpen, ya teman-teman, penulis dapat menyampaikan berbagai nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini dimulai dari nilai moral, religius, sosial, budaya, politik, sampai kepahlawanan dapat disampaikan melalui cerpen yang imajinatif. Ya. Nah, dalam bab ini kalian semua akan mempelajari antologi cerpen, di mana kalian akan mengetahui informasi dalam cerpen, menelaah isi, struktur dan kebahasaan cerpen, serta menyusun cerpen. Kalian juga dapat menggunakan buku antologi cerpen untuk menambah referensi dan memunculkan inspirasi. Ya, teman-teman. Karena cerpen ini merupakan salah satu cerita fiksi yang artinya isi dari cerpen itu yang diceritakan dalam cerpen merupakan rekaan penulis. Nah, penulis secara kreatif membuat cerita fiksi dengan berbagai isi dan tema. Di dalam cerita yang ditulis penulis biasanya memasukkan nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai tersebut mungkin masih relevan dengan keadaan masyarakat zaman sekarang. Namun ada kalanya nilai-nilai tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ya. Kita langsung saja. Nah, mungkin kalian pernah membaca prosa, novel, ya, cerpen, ya. Tapi di dalam materi hari ini pembahasan hari ini kita akan membahas cerpen. Apa itu cerpen? Ya, cerpen adalah prosa, naratif atau cerita fiksi kurang dari 10.000 kata yang memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi atau konflik ya teman-teman. Nah, di dalam prosa ini ya atau cerpen ini penulis secara kreatif ya. Secara kreatif membuat cerita fiksi ini dengan berbagai isi dan tema. Nah, di dalam cerita yang ditulis, penulis biasa memasukkan nilai kehidupan. Ya, tadi sudah sempat dibahas ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen itu adalah kisahan pendek. Ya.
atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal, kata dominan, dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Nah, cerpen itu dapat dibuat antologi. Apa itu antologi, teman-teman? Antologi itu berarti kumpulan ya karya tulis pilihan dari seseorang atau beberapa pekarang. Jadi antologi cerpen merupakan kumpulan cerpen seseorang atau beberapa orang yang disusun dalam satu buku. Nah, tugas kalian nih ya, masing-masing harus membuat cerpen. Hasil karya sendiri ya. Nah, dari hasil karya kalian ini nanti akan Ibu buat antologi cerpen kelas 11. Kita ada 14 orang, berarti ada 14 cerpen, Mas. Gaya bahasa sesuai dengan gaya bahasa yang akan kalian ambil nanti. Tapi ingat, pergunakanlah bahasa yang baik dan benar. Meskipun menggunakan gaya bahasa anak remaja zaman sekarang. Ya, remaja zaman now. Ya. Oke, nah. Berdasarkan jenisnya, cerpen itu dibagi 3 ya teman-teman. Ada cerpen mini atau short story, ada cerpen ideal, middle short story, ya, dan cerpen panjang, long short story. Nah, cerpen mini ini cerpen yang penyajian ceritanya sangat singkat. Jumlah kata cerpen mini antara 500 sampai dengan 1000 kata. Cerpen ideal adalah cerpen yang panjang. Cerita sedang. Jadi tidak terlalu banyak juga ya. Karena cerpen ideal ini sekitar 3.000 sampai 400 kata. 4.000 kata, sorry, 3.000 sampai 4.000 kata. Nah, cerpen panjang ini adalah cerpen dengan cerita cukup panjang, sekitar 4.000 sampai 10.000 kata. Tapi Ibu ingin kalian membuat cerpen mini saja. Ya. Jadi cerpen mininya ini antara 500 sampai 1.000 kata. Ya, masing-masing membuat ini. Nah, karena cerpen sebagai karya sastra memiliki fungsi rekreatif dan didaktif ya, teman-teman, maka fungsi rekreatif itu berhubungan dengan cerpen sebagai sarana hiburan bagi pembaca. Nah, sedangkan fungsi didaktif berhubungan cerpen sebagai sarana pembelajaran bagi pembaca. Ya, cerpen berfungsi didaktif ini karena mempunyai nilai-nilai yang dapat dijadikan bahan pembelajaran pembaca. Nah, nilai-nilai tersebut itu terkandung di dalam alur cerpen. Nah, nilai tersebut dapat diteladan pembaca ketika melakukan suatu tindakan dalam kehidupan. Oke ya, bisa ya kalian buat ya cerpen ini. Nanti kita akan bukukan. Nanti Ibu minta tolong Richard untuk mengumpulkan cerpen mini ini ya. Jadi ada 14 siswa, jadi ada 14 cerpen. Ya, dikumpulkan jadi satu folder. Nanti di satu folder itu kita akan buat judul cerpen mini kelas 11 angkatan 2000, kalian 2000 berapa nih? 2001, 2022. Ya, tapi kalau kalian masuk ke SMA ini berarti kalian masuk angkatan tahun 2000. Ya kan? 2000 kalian kelas 10, 2021 kamu 11, 2022 kalian sudah di kelas 12. Ya, oke. Jadi cerpen misalnya cerpen mini kelas 11 tahun 2000, angkatan 2000. Ya, kalian angkatan 2000 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen itu ada 2 ya, teman-teman. Satu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun karya dari dalam cerita itu sendiri. Ya, sedangkan ekstrinsik itu ada di buku kalian ya, kalian bisa baca lebih jelas jika keterangan Ibu kurang memuaskan buat kalian.
Oke, sudah kita lanjut ya. Unsur intrinsik cerpen itu ada tema, teman-teman. Tema ini merupakan gagasan utama atau inti dari cerita seperti cinta, kedengkian manusia, istana sentris, ya, sosial, persahabatan, dan lain sebagainya. Contoh, cerpen Pohon Keramat bertema modernisasi. Seru sekali ini ya. Ini adalah temanya. Silakan kalian membuat cerpen, tapi kalau bisa cerpen mininya ini jangan sama satu dengan yang lainnya ya. Nah, lalu selain tema ada tokoh. Pemeran dalam cerita itu dibagi dalam 4, yaitu ada protagonis, biasa kita sebut dengan baik, antagonis jahat, tritagonis penengah, figuran atau pendamping atau sampingan. Ya, jadi protagonis itu baik, antagonis jahat, tritagonis penengah, dan figuran, pendamping atau sampingan. Contoh, kak saya, kakek, mbah, Jaya Sakti, pasukan Belanda, penduduk desa, penggerak pembangunan, dan lain sebagainya. Ya. Penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Contohnya, saya berwatak kritis, pintar, perhatian. Kakek berwatak bijaksana, tegas, suka menolong, pemberani. Richard berwatak kritis, pintar, suka membuat orang tertawa. Nah, contohnya seperti itu. Ya, itu adalah penokohan. Latar ini keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Contoh, latar tempat, ada gunung beser, ada kampung, rumah kakek, sawah. Nah, itu adalah latar tempat. Latar waktu, malam, pagi, sore, waktu panen. Ya. Latar suasana, damai, rukun, menegangkan, menakutkan, ya, seperti itu. Alur. Alur adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir, di mana alur ini dibagi 3. Alur maju, alur mundur atau flashback, alur campuran. Nah, alur maju itu dari masa kini ke masa depan. Alur mundur atau flashback, dia ke masa lalu. Ya. Alur campuran, gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi ada cerita yang menceritakan pada saat ini. Lalu tiba-tiba dia flashback lagi ke masa lalu. Dia mundur ke masa lalu. Seperti itu. Contohnya di sini alur Pohon Keramat adalah campuran karena menceritakan masa depan dan masa lalu. Ya, teman-teman. Sudut pandang, di mana sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita. Itu dibagi 2, yaitu orang pertama, aku, saya. Orang ketiga, itu adalah nama tokoh. Ingat, orang pertama itu adalah aku, saya. Sedangkan orang ketiga itu nama tokoh. Seperti Alston, Richard. Nah, itu adalah nama tokoh. Ya, contoh, Pohon Keramat itu menggunakan tokoh orang pertama, yaitu saya sebagai tokoh utamanya. Itu adalah unsur intrinsik cerpen. Dilihat dari sudut pandang. Lalu amanat. Amanat juga pesan yang disampaikan. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Amanat itu dibagi 2 ya teman-teman. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, yang tersurat bagaimana? Dicantumkan langsung oleh pengarangnya. Contoh, saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. Sudah tersurat di sini ya, secara tidak langsung. Yang tersirat,
tidak dicantumkan langsung sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri. Ya. Oke. Ibu ulangin lagi. Ya. Yang tersirat yang kita bahas, maaf ya, ada tiba-tiba ada pengumuman ya, ada beberapa ada anak yang tidak bisa hadir karena sakit ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Tersirat. Yang tersirat itu tidak langsung, yang dicantumkan tidak langsung, sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri. Ya, pembukaan Gunung Beser akan dilakukan dengan gotong royong. Jadi tidak langsung di sini. Jadi kita mau, oh ternyata akan ada pembukaan untuk Gunung Beser dibuka untuk umum. Tapi dilakukannya secara dengan gotong royong. Ya, dengan bersama-sama. Nah, tadi sudah kita bahas tentang unsur intrinsik. Bagaimana dengan unsur ekstrinsiknya? Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun karya sastra dari luar. Kok tadi dari dalam sastra itu sendiri, karya sastra itu sendiri. Kok sekarang dari luar. Yang dari luar itu kita bisa lihat latar belakang pengarang, ya, di mana di latar belakang ini berisi identitas, asal usul atau profil dari pengarang. Terkadang kalau Ibu Rika membaca sebuah novel itu pasti melihat nama pengarangnya, ya, kayak seperti novel Agatha Christie. Itu Agatha Christie kan terkenal novel misteri, ya. Lalu ada lagi Barbara Catlin. Ini dia selalu menceritakan, selalu membuat novel, membuat novel yang romans, yang romantis, ya, di mana dia membawa unsur kerajaan, ya, Barbara Catlin ini, dan banyak lagi teman-teman yang lain, ya, tentang anak muda juga ada. Kalau Ibu Rika kalau novel bergambar, ya, atau biasa disebut dengan komik, itu Ibu suka dengan novel Gavin Badut baru datang. Tulisannya ya, bukannya Ibu ini ya. Oke, sebentar. Halo Gavin, kenapa baru datang, Nak? Terlambat berapa menit kamu ini? Kita sudah mulai 25 menit lah, hampir 30. Kenapa Gavin? Kenapa baru datang? Halo, Gavin. Oke, Gavin tidak dengar. Tidak ada? Oke, lanjut ya. Ibu lanjutkan lagi. Ibu suka sekali dengan komik hasil karya pengarangnya Yu Asagiri. Yu Asagiri ini bagus sekali. Dia mengemas komik ini dengan menarik, ya. Tidak hanya dengan gambarnya juga, alur ceritanya juga mudah untuk dipahami, ya. Tapi Ibu sudah disadur ya dalam bahasa Indonesia. Meskipun itu adalah import dari Jepang. Itu bagus sekali. Terus apa lagi ya? Banyak ya teman-teman ya. Terelai itu juga bagus. Ya, itu adalah pengarang dari Indonesia, ya. Nah, kita lihat dari contoh di sini. Misalnya contohnya adalah Yus R. Ismail. Lahir pada 10 Januari di Sumedang, Jawa Barat. Beliau merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan karya seperti cerpen, puisi, dan esai. Ini adalah identitas dari
pengarang dan beliau adalah sastrawan Sunda. Ya, Ibu Rika punya keluarga ya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, sastrawan Nusa Tenggara Timur. Ya, itu adalah Bapak. Apa ya, kalau Ibu selalu dibilangnya anak mantu. Ya, anak mantu, walaupun kita berbeda agama, tapi beliau luar biasa sekali ya, humble sekali, rendah hati, dan dia namanya seorang sastrawan luar biasa. Namanya membuat cerpen, puisi. Aduh, kadang-kadang Ibu Rika suka, aduh mau dong, Ibu selalu manggilnya Amang. Amang itu adalah Bapak yang pokoknya tingkatan dari kata, kalau di Jawa itu Romo, ya bahasa Jawa halusnya itu Romo. Romo itu adalah Bapak. Kalau di daerah NTT Labuan Bajo itu kita sebutnya Amang. Ya. Itu luar biasa sekali. Amang, aku mau dong diajarin cerpen. Amang, aku mau dong diajarin puisi. Sampai saat ini mereka masih tetap belajar loh teman-teman. Karena tidak mudah. Karena ini harus selalu diasah. Ya, karena kita sudah masuk ke dalam sastra. Dia ada sastrawan terkenal di NTT ya. Nanti kapan-kapan akan Ibu, ketika kita sudah sudah offline, Ibu akan undang beliau untuk mengajar puisi ataupun esai ataupun cerpen. Ya, beliau juga seorang dosen. Nanti kita akan jadi narasumber buat di sekolah kita. Ya, yuk kita lanjut. Itu latar belakang pengarangnya, teman-teman. Terkadang kalian juga pasti mau kan, siapa sih pengarangnya? Nggak asal baca, ya kan? Kasih lihat pengarangnya. Kalau kalian baca tapi tidak menarik, untuk apa? Ya. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu diantaranya ada budaya, moral, agama, adat istiadat, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Ya, contoh nilai agama, berdoa atau sholat, ya. Nilai budaya, percaya hal mistis. Nilai sosial itu musyawarah. Nilai adat mengadakan syukuran. Jadi kamu mau ambil nilai-nilai yang mana di sini? Ya, ingat. Nilai di dalam cerpen itu pasti ada nilai-nilai ataupun ada yang bisa disampaikan. Ada pesan moral yang akan disampaikan kepada penulis untuk pembacanya. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Struktur cerpen. Orientasi, jadi penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Ya, tadi ada orientasi. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ya. Selanjutnya itu ada rangkaian peristiwa. Ya, teman-teman, ada rangkaian peristiwa. Apa itu rangkaian peristiwa? Di mana kisah ini berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Nah, ini ada muncul-muncul konflik. Ya, ini akan menarik kita untuk membaca terus. Penasaran, isinya apa ya? Bagaimana selanjutnya? Seperti itu. Ya, sesudah itu Ibu lanjut langsung aja ya. Nanti kita bisa langsung. Terakhir ada, tolong di mute ya. Tolong di mute dong teman-teman. Terima kasih. Siapa itu? Kita masuk ke resolusi, di mana solusi untuk masalah atau tantangan dalam cerita. Ya, nah resolusi ini juga cara pengarang mengakhiri cerita, apakah happy ending atau sad ending? Ya, atau yang biasa aja, nggak ada apa sih? Kadang-kadang ada yang suka ibu kok baca-baca, ya kok ceritanya begini ya, nggak jelas gitu ya. Atau bersambung, itu juga ada seperti itu. Ya. Kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks cerpen, di mana di sini sudut pandang adalah gaya
pengarang dalam bercerita. Itu dibagi dua. Orang pertama sama seperti tadi ya, dan ada orang ketiga nama tokoh. Contoh, kampung saya semakin sibuk. Kata saya merupakan sudut pandang orang pertama. Dialog. Dialog adalah percakapan dua tokoh atau lebih. Beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Mbah Jaya Sakti akan keangkeran itu tidak ada. Seperti itu misalnya. Ini adalah dialog. Lalu ada kata benda khusus, di mana pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contoh, memilih kata beringin dan term besi dibandingkan pohon. Ya, kalau beringin udah jelas. Oh iya, dia itulah pohon yang besar. Nah, uraian deskriptif yang rinci, di mana deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa? Apa yang bisa didengar? Terlihat seperti apa? Seperti apa rasanya? Nah, seperti itu. Jadi uraian deskriptifnya dengan rinci. Nah, majas simil. Di mana pengungkapan dengan perbandingan eksplisit, langsung, terang, jelas. Yang dinyatakan dengan kata seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai, dan sebagainya. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagaikan batu lepas dari ketapelnya, sambil menjerit sejadi-jadinya. Itulah majas simil, di mana pengungkapan itu perbandingan eksplisit. Majas metafora, di mana majas yang mengungkapkan perbandingan analogi atau pengandaian, ungkapan, ya, antara dua hal berbeda. Contoh, dia memiliki hati batu, keras kepala seperti lembu, panjang tangan, ya, dan lain sebagainya. Majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contoh, awan tertatih-tatih melintasi langit. Kerikil jalan tampak pucat pasi. Gadis itu cantik bagaikan kembang desa. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, pertanyaan retoris, di mana pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contoh, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Bagaimana jika kamu menjadi saya? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Wah, banyak yang menghilang ini. Sesudah absen langsung menghilang ini. Tinggal 7 orang. Tadi ada 10, tiba-tiba tinggal 7 orang. Siapa yang sudah menghilang? Sepertinya ada Jeremy yang sudah menghilang. Ya, benar, Jeremy menghilang. Padahal Ibu hanya seminggu sekali loh. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tentang cerpen ini sudah paham semua ya. Jadi tugas kalian masing-masing harus membuat cerpen mini. Ya. Harus ada tadi strukturnya ada 3 ya. Ada apa saja tadi yang sudah dijelaskan. Jadi struktur itu kalian harus bisa dibuat, bukan harus bisa, memang harus ada ya dalam struktur cerpen itu ya. Ada unsur intrinsiknya, ada ekstrinsiknya, ya. Di mana struktur cerpen itu ada terdiri dari atas pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaiannya. Ya, bisa ya teman-teman ya. Mini berarti sedikit, hanya 500 sampai 1000 kata.
Bisa ya? Oke? Bagaimana? Bisa. Jangan sampai, jangan terlalu banyak juga ya. Dan itu hasil karya kamu sendiri, tinggal kalian kembangkan. Jika ada misalnya kalian menginspirasi dari cerita siapa, silakan, tapi tidak boleh copy paste ya. Jadi untuk mencari temanya atau menambah wawasan kamu, silakan boleh. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Oke, nomor 1. Oke katanya. Richard, nanti Ibu minta bantuannya ya Richard ya untuk mengumpulkan cerpen teman kamu masing-masing. Oke. Dikumpulkan jadi 1. Sudah ada pertanyaan ya? Sudah paham semua ya? Ingat 500 sampai 1000 kata untuk cerpen mini kalian. Ceritanya bebas, tapi cerpennya harus menarik. Struktur cerpen harus ada pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaiannya. Apakah itu happy end? Apakah itu endingnya akhir ceritanya itu berjalan dengan bahagia atau sedih? Itu tergantung dari kalian, ya. Oke, baik teman-teman. Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa silakan dikerjakan lalu kumpulkan kasih ke Richard ya untuk supaya Richard kumpulkan menjadi 1 folder. Jadi ada 14 cerpen ya. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Ya, terima kasih.